Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 semester 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Faiza dan teman di samping saya Nurmina. Baik, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe ya. Indikator kejayaan peradaban Islam. Terdapat 6 data sejarah sebagai indikator kunci yang menunjukkan kejayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, dan Bani Umayyah di Andalusia. Pertama, gerakan penerjemahan buku-buku ilmuwan pengetahuan sains, sastra, dan filsafat dari beberapa bahasa seperti Yunani, Mesir, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Kedua, kemajuan di bidang filsafat yang ditandai oleh lahirnya para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Menurut Philip Hitti, sumbangan terpenting peradaban Arab dan Islam di bidang filsafat kepada dunia adalah usaha peradaban Arab dan Islam dalam menyelenggarakan alarm pikiran Yunani dengan buah pikiran Islam. Ketiga, lahirnya pusat-pusat keilmuan Islam seperti Baghdad atau Irak, Kairo atau Mesir, dan Cordova atau Andalusia. Keempat, berkembangnya disiplin-disiplin keilmuan baik ilmu-ilmu kealaman atau sains, kemasyarakatan atau sosial, dan humaniora maupun ilmu-ilmu keagamaan. Kelima, berkembangnya seni bangunan atau arsitektur yang indah dan megah. Keenam, aktivitas perekonomian berkembang pesat, baik pertanian, perdagangan maupun industri. Kejayaan peradaban Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan. Elemen utama peradaban Islam ketika mencapai puncak kejayaannya. Yang pertama, adanya aktivitas ilmiah. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan baik umum maupun keagamaan. Mengenai elemen pertama, aktivitas ilmiah ditandai dengan penyusunan buku-buku ilmiah yang menurut Ahmad Chalabi melalui 3 fase pencatatan pemikiran hadis hal lain pada kertas kemudian dirangkap, pembukuan pemikiran hadis hal lain dalam satu buku tertentu, dan penyusunan serta pengetahuan kembali buku-buku ke dalam pasal-pasal tertentu. Aktivitas ilmiah selanjutnya adalah persyaratan atau penjelasan dan pentakikah atau editan, sampai pada kritik yang menghasilkan teori baru. Contoh, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang berhasil memisahkan aljabar dari ilmu hisab sehingga aljabar menjadi ilmu tersendiri. Selain penyusunan buku-buku ilmiah, aktivitas ilmiah berikutnya yang sangat penting dan mendorong kemajuan peradaban Islam hingga mencapai puncak kejayaannya adalah penerjemah. Aktivitas penerjemah memiliki peranan yang sangat penting sebagai pembuka kejayaan peradaban Islam. Melalui penerjemah, ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa, terutama bahasa Yunani, Persia, dan India ditransfer ke dalam bahasa Arab. Salah seorang penerjemah yang tersohor adalah Muhammad bin Ibrahim al-Fasasi atau ahli falak pertama yang ditugaskan oleh Khalifah Al-Mansur menerjemahkan buku Sindahid berisi ilmu falak dari India ke dalam bahasa Arab. Pada masa Sultan Harun ar-Rasyid, aktivitas penerjemahan sangat intensif dalam penerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani. Namun, penerjemahan dari bahasa Yunani tersebut tidak langsung ke bahasa Arab, tetapi diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Syriac. Aktivitas penerjemahan mencapai puncak pada masa Khalifah Al-Ma'mun melalui perpustakaan Darul Hikmah. Al-Ma'mun menginstruksikan kepada kepalanya, Hunain bin Ishaq, untuk menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Hasil karya penerjemahan Hunain bin Ishaq, seseorang Kristen ahli bahasa Arab dan Yunani, adalah buku-buku karangan Inlix, Galen, Hippolytus,
Apollonius, Plato, Aristoteles, Demetrius, Plinius, Al-Agni, dan Kitab Perjanjian Lama, Fakih dan Muntoha 1908 dalam bidang geografi sampai 40. Pada masa Harun ar-Rasyid, kaum muslim telah melawat sampai Asia Selatan, Tenggara dan Timur, Afrika dan Eropa. Ahli geografi yang ternama Al-Ibnu Khaldazabah, Ibnu Al-Haid, Ibnu Fadlan, Al-Muqaddasi, dan lain sebagainya. Fakih dan Muntoha 1950. Peradaban Islam telah menjalankan peran penting sebagai agen perubahan peradaban Barat pada khususnya maupun peradaban umat manusia pada umumnya. Ilmu pengetahuan mengalir dan berpindah dari peradaban Islam menuju Eropa, dan peradaban Barat adalah melalui kekuasaan Islam di Andalusia, Pulau Sisilia, dan Perang Salib. Sementara penyebaran filsafat dari dunia Islam menuju dunia Barat terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemahan karya para filsuf Muslim ke dalam bahasa Latin. Sekian dari video kelompok kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.